Seorang perempuan lansia pengusaha indekos di Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Diduga korban dibunuh. Apa penyebabnya? Saudara saksikan berkas buser. Pensiunan tentara bunuh pengusaha indekos. Motornya putar mana? Motor mana? Motor mana? Puluhan warga seperti kompak ngumpul di depan sebuah rumah di Gang Menur, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Warga sebenarnya ingin memastikan apa yang terjadi di rumah milik Darwati, pengusaha kos-kosan, karena sejumlah polisi terlihat menyambangi rumah itu. Dari celah-celah pintu yang terbuka, nampak seseorang tergeletak kaku di lantai, yang ternyata Darwati, 78 tahun, si pemilik kos-kosan. Ia telah meninggal dunia. Apakah pintu rumah ini memang benar-benar terbuka saat kejadian naas menimpa Darwati? Rupanya kejadian ini terungkap setelah salah satu anak korban yang bekerja di Surabaya minta tetangga mengecek kondisi ibunya. Tetangga yang disuruh putranya tadi itu bersama rekan warga sekitar dan Pak RT sama pihak kepolisian menjobrak pintu yang terkunci dari dalam. Nah, ternyata ada jajaran darah di bawah kursi tamu dan dilihat posisi jenazah ataupun korban di sebelah utara kursi tamu itu yang masuk ke arah ke belakang dengan kondisi terlentang dengan tangan terikat dan mulut tersumbat dengan tali kain. Yang hilang itu sebuah sepeda motor. Ternyata sesuatu yang mengerikan terjadi pada korban. Polisi segera memasang garis polisi karena massa yang semakin banyak dan dikhawatirkan bisa merusak TKP. Dalam olah TKP, polisi juga menemukan ceceran darah di salah satu ruangan. Sejumlah barang bukti yang bisa membantu pengungkapan kasus diamankan polisi. Saat ditemukan kondisinya memang terikat kemudian? Betul, seperti itu. Yang ada di lapangan tadi saat ini opsional sudah bergerak dan untuk jenazah saat ini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Ada luka di kepala juga kemudian? Betul, tapi masih kita dalami dulu. Kesaksian warga, korban masih terlihat bugar sehari sebelum ditemukan tewas. Itu sehari-hari tinggal sama siapa Mbak? Sendiri. Sendiri? Nggak ada penghuni kos? Ada kos, 4 orang. 4 orang? 4 kamar. Kerja di mana aja itu? Kalau pastinya nggak tahu, tapi ada yang tukang parkir, ada yang buka warung di depan BRI, terus yang selebihnya nggak tahu. Oh gitu. Itu Mbak terakhir ketemu sama ibu kos itu kapan Mbak? Terakhir kemarin sekitar jam 9, jam 10-an. Dia keluar rumah gitu? Ya, main ke sini ngobrol sama mertua saya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas akibat perampokan. Motor korban hilang usai peristiwa berdarah ini. Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi untuk otopsi. Kaget, terpukul, dan amat berduka. Itu yang mungkin dirasakan Nurul Adiah, istri dari cucu korban, juga anggota keluarga lainnya, saat mengetahui Darwati tewas dengan cara mengenaskan, diduga dibunuh. Keluarga menunggui otopsi jenazah korban di RSUD Suroto Ngawi yang berlangsung hampir 5 jam. Hasil otopsi memang mengarah pada korban mengalami penganiayaan sebelum terbunuh. Diduga kematian dari korban ini ada tanda-tanda kekerasan dan diduga meninggal dunianya yaitu karena adanya penyumbatan saluran nafas. Motifnya ini apa dan Mbak? Ya masih kita dalami, namun memang ada beberapa yang diambil oleh pelaku sepeda motor itu. Tapi kalau untuk barang lainnya yang ada di dalam almari masih dalam kondisi terkunci. Hingga saat ini sudah belasan orang termasuk anak dan tetangga korban yang diperiksa. Polisi juga masih menyelidiki penghuni kos yang menghilang setelah peristiwa berdarah ini terjadi. Kalau hilang kemungkinan sih ada kunci sepeda motor
STNK sama uang berapa kita nggak tahu. Di situ ada uangnya pasti. Berikut motornya. Motornya juga. Harapan dari keluarga saya semoga pelakunya cepat ketemu dan saya pengen tahu siapa orangnya. Usai otopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Tanah pekuburan di mana jasad Darwati dibaringkan di makamnya untuk selama-lamanya itu masih basah. Ani Widiawati, anak perempuan Darwati, tak kuasa membendung tangisnya di atas nisan sang ibu. Hatinya terluka. Sulit melogika dengan akal sehat bagaimana ibunya meninggalkannya dengan cara yang begitu tragis, dibunuh dengan mulut tersumpal dan kaki tangan terikat di rumahnya sendiri. Doa pun dipanjatkan agar almarhumah diterima semua amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Meskipun penyelidikan dan pencarian pelaku pembunuhan terhadap Darwati masih digencarkan polisi dan belum diketahui secara pasti pelakunya, namun keluarga korban dan sejumlah tetangga mencurigai penghuni kos yang baru menetap belum sampai 2 minggu. Sejak peristiwa naas itu terjadi, batang hidungnya tidak pernah nampak. Ini kelihatannya mau pinjam uang sama nenek saya. Kelihatannya nggak dikasih atau gimana. Itu mungkin sakit hati atau gimana. Dari situ dia itu dibunuh, Bapak. Oh, jadi pembunuhan ya, murni pembunuhan ya. Iya. Yang diambil cuma motor itu aja. Motor, HP, habis itu surat-surat yang di dalam tas seperti itu. Oh, kalau menurut keluarga sendiri, Mas, terduga pelaku ini satu orang, apa mungkin lebih? Satu orang, Bapak. Satu orang. Siapa, Mas, juga dari keluarga? Kemungkinan ini saya duga orang kos yang di depan rumah. Oh, penghuni kos. Penghuni kos yang terduga pelaku itu kabur. Itu posisi bercak darah masih di depan kamar sama di dalam. Keterangan apa itu KTP itu mau pensiunan. Oh, TNI. Terus kesini tuh alasannya mau ngapain Pak kos di sini? Kalau menurut Pak RT itu katanya mau cari pekerjaan. Kalau menurut ibu korban itu urusin pilkada. Oh, jadi nggak jelas gitu ya. Memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini, kali ini selain aparat Polres Ngawi, tim dari Polda Jawa Timur ikut diterjunkan untuk melakukan olah TKP ulang. Posisi buka gini kemarin. Buka sedikit. Mohon maaf. Ini sini. Ini bukan benar. Ya. Terus? Oh, sampai tinggal sini. Ada apa? Sebenarnya enggak ada. Tapi ini kebuka. Berhati-hati, polisi menelusuri kemungkinan adanya bukti baru, jejak pelaku ataupun sidik jari pelaku yang mungkin tertinggal di sekitar rumah kos itu. Dari Satreskrim Polres Ngawi bergerak cepat, telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dari lingkungan tetangga maupun para penghuni kos. Untuk jumlah saksi yang kami periksa saat ini sudah 11 orang dan tentunya kami terus menghimpun keterangan para saksi dan melakukan pemeriksaan ulang. Apakah mengarah ke salah satu penghuni kos yang saat ini sudah menghilang? Kami belum bisa menyimpulkan, sementara akan kami dalami. Motornya putar mana? Motor mana? Motor di mana? Motor yang motormu mana? Motor. Nah, pas ini ayo. Masuk. Dari bukti dan kesaksian yang polisi dapat di TKP, jejak tersangka terlacak di Indramayu. Polisi meringkus Suroto, pensiunan TNI berpangkat sersan mayor ini di kos persembunyiannya. Pria berusia 56 tahun asal Banguntapan, Bantul ini terpaksa langsung dibawa ke RS Widodo Ngawi. Suroto terluka di kedua kakinya usai ditembus peluru polisi karena berupaya kabur saat diminta tunjukkan kemana motor milik korban dijualnya. Saat tengah dirawat lukanya, kepada polisi Suroto mengaku tak berniat membunuh. Ia kalut karena ditagih uang kos beserta utangnya pada Darwati sebesar Rp300.000. Terpikirlah olehnya mencuri barang sang ibu kos, namun kepergok. Pelaku juga mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk temui kekasihnya di Sragen. Ayo, saya santai. Ayo, masuk apa ayo. Sudah, naik. Masuk, angkat, tarik. Iya. Masukkan. Ayo, tutup. Sudah.
Untuk interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, Suroto pun dibawa ke Polres Ngawi. Dari hasil interogasi polisi, Suroto mengaku sebenarnya hari itu ia ingin kabur dari kos karena tak bisa membayar kos. Namun begitu melihat ibu kos, niat jahat muncul. Ini kasus keduanya bertindak kriminal. Ditagih uang kos sebenarnya dari 400.000 masih bisa membayar 300.000 dan memang belum jatuh tempo. Tetapi dari korban ini minta untuk dilunaskan lebih awal karena korban akan pergi ke Surabaya dan membutuhkan uang tersebut. Sehingga pelaku ini berniat untuk kabur dari kos tersebut dan tidak membayar. Namun pada saat mau kabur, melihat ada kesempatan untuk melakukan perampasan tas milik korban dan juga motor milik korban. Tidak pernah terlibat perkara lainnya, penggelapan kendaraan. Hasil kejahatan Suroto bisa diamankan polisi. Namun motor Darwati yang sudah dijual masih dilacak polisi siapa penadahnya. Pak, motor udah dijual kemana, Pak? Di Indramayu. Berapa, Pak Jo? Dijual saya menerima uang 5 juta. Suroto boleh saja mengatakan ia tak bermaksud membunuh. Namun korban Darwati tewas karena nafsu Suroto merampas harta ibu kosnya itu. Penjara sudah menanti pensiunan tentara ini dan hukumannya bisa jadi berlipat karena ia ternyata punya kasus hukum yang lain.